Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini, Tasya Rustama akan menemani Anda dan kita akan berbincang dengan tokoh-tokoh inspiratif yang bagaimana ini tips and triknya, kemudian cara-caranya itu bisa membuat Anda sukses dalam karir Anda. Nah, di kesempatan kali ini kita mau belajar nih dari salah satu sosok yang luar biasa. Kita akan belajar dari Mas Markus Gunawan, beliau adalah Direktur dari Kompas Gramedia Radio Network. Halo Mas Markus. Halo Mbak Tasya. Berada di posisi puncak, di umur yang cukup muda, Smart Listeners, ini pasti menjadi sebuah tantangan ya, dan kadang menjadi impian banyak orang. Tapi tentu ada tantangan nih di baliknya. Ada yang bilang, age is just a number, tapi Mas Markus setuju nggak sih dengan hal itu? Oke, kalau pertanyaannya diawali dengan sesuatu yang $1 million question. Age is just a number. Kalau saya harus setuju, ya. Oke. Ya, usia itu ya hanya angka sebenarnya. That's why Mas Markus bisa ada di posisi ini di umur yang muda. Tapi gimana rasanya kalau aku mau mendalami deh emosi dari Mas Markus sendiri ketika itu? Apa yang difikirkan bahwa, aduh aku masih muda nih, tapi aku udah diberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa. Gimana Mas Markus itu memprosesnya dalam diri? Oke. Ini saya jadi harus flashback ke momen saat waktu itu ya. Saya dipercaya organisasi ini untuk memimpin KG Radio Network. Ya, tepatnya waktu itu di umur 33 tahun. Di umur 33 tahun kalau ditanya perasaannya gimana, ya pasti harus memproses dulu nih. Pasti bertanya, ada pertanyaan yang mungkin seperti keraguan, bertanya, apakah saya bisa, apakah saya orang yang tepat? Itu pasti muncul. Setelah itu, ya saya coba berkontemplasi, mungkin istilahnya dengan mindful, saya coba memproses ini sebagai sesuatu yang saya sebut, oh ya ini yang namanya suatu jalan hidup, opportunity dan kesempatan yang dikasih Tuhan dan semesta lewat organisasi ini untuk saya. Nah, berikutnya untuk menghilangkan ketakutan. Ketakutan pasti ada. Bisa nggak ya saya di usia segini bisa ada di posisi itu. Berikutnya lebih kepada isu ini saya coba projection menjadi sebuah opportunity. Oh, ini jadi ruang opportunity saya ya. Saya secara pribadi, saya secara profesional bisa tumbuh dan berkembang. Dan opportunity berikutnya untuk saya semoga bisa menjadi pimpinan yang memberikan added value nih buat organisasi di tempat di mana saya dipercaya untuk memimpin. Oke, gitu sih Mbak. Baik. Karena kita tahu nih di era sekarang di mana digital itu luar biasa berkembang dengan pesat ya Mas Markus. Banyak juga kemudian startup yang muncul, unicorn. Hingga akhirnya top level ini udah bukan diisi lagi sama orang-orang yang umurnya senior begitu kan. Tapi orang-orang muda, anak-anak muda ini udah ada di posisi puncak. Tapi ada yang sekejap mata langsung ada di posisi puncak. Ini gimana menurut Mas Markus? Oke. Nah, kalau ini sih saya ingin menanggapinya juga harus sebijaksana mungkin. Karena gini, kadang-kadang kita tuh hanya melihat itu dari fasad luarnya. Bahwa, oh ya dia tiba-tiba muncul. Ini yang kadang-kadang gini, ini juga sering melatih kebijaksanaan saya sebagai seorang manusia untuk bisa memberikan komentar. Karena komentator adalah posisi yang paling easy dibanding player. Nah, yang kadang-kadang orang nggak tahu kan, di luarnya mungkin terlihat it's very easy for she or for he untuk ada di posisi itu. Yang kita nggak tahu kan sebenarnya journey di balik itu. Jangan-jangan sebenarnya ada upaya, proses yang udah dijalanin sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan tadi dipercaya. Dan kebetulan yang bersangkutan tadi usianya mungkin dibilang muda di antara rata-rata pemimpin yang ada. Nah, beda case juga. Mungkin kita juga bisa sama-sama lihat. Ada case yang memang mungkin kepercayaan itu diberikan karena ini jadi kayak warisan penerus dari pemilik. Ya, kalau buat saya sah-sah aja as long as siapapun yang ada di posisi itu cukup mindful untuk menyadari bahwa ya posisi ini posisi yang tidak mudah, walaupun ini quote-unquote privilege. Tapi selama yang bersangkutan memang capable, punya kemampuan, buat saya sih no problem ya Mbak ya. Oke, baik. Bijak ya, aman ya.
Mas Markus, ini mungkin relate nih dengan Oke. smart listeners yang di kesempatan kalian mendengarkan podcast kita yang Oke. juga ada di top level management. Oke. Mungkin mereka berkontemplasi lagi ketika itu gimana ya rasanya. Tapi kan ketika ada di posisi itu, banyak melihat orang-orang yang lebih senior. Oke. Banyak melihat orang-orang yang mungkin dari segi pengetahuan dan juga dari segi experience dia lebih mahir. Itu gimana caranya untuk bisa mengelola hal itu ya, agar di perusahaan itu tetap bisa jalan dengan baik, dari sisi sosial kita juga bisa nyaman begitu. Oke. Kalau buat saya terkait pertanyaan itu, ini kayaknya suatu kondisi yang dihadapi oleh hampir semua organisasi ya. Pasti ya, kan ada banyak dinamikanya. Ada banyak pemikiran, ada banyak experience, ada banyak point of view. Kalau buat saya, kalau saya memposisikan diri sebagai seorang leader untuk menghadapi itu, pertama kembali, ini kata kunci yang sering saya pakai, saya harus mindful, sadar bahwa oh ya udah, ternyata di organisasi ini ada orang yang jauh lebih senior dari saya dengan segala experience-nya. PR berikutnya justru bagaimana saya bisa terus memelihara kondisi itu dan terus berkomunikasi dengan baik. Ya, kata kunci berikutnya adalah saya harus bisa melakukan komunikasi yang efektif. Oke. Sesuai dengan tadi nih profil dari sosok-sosok itu. Misalnya, oke, saya tahu yang paling expert jauh lebih senior, saya memang pimpinan. Nah, saya juga harus bisa membuat strategi komunikasi yang tepat dan efektif. Tidak mudah, tapi harus dilakukan. Yeah. Terus dengan mungkin mereka yang jauh lebih muda, juga kita harus punya cara yang berbeda. Karena buat saya, apapun untuk bisa memaintain kondusivitas organisasi, yang paling penting adalah komunikasi, Mbak Tasya. Gitu. Cuma komunikasinya apakah bisa dibilang serempak? Serempak tuh dalam arti gini, kita pakai satu pattern aja buat semua. Oh, nggak bisa ya. Ternyata karena yang kita hadapi bukan mesin. Yeah. Yang kita hadapi adalah manusia dengan kompleksitas pikiran dan perasaan. Okay. Ya, dan ada kontekstual kondisi. Jadi pada saat kita mau approach pun kan jangan-jangan, mungkin saat ini saya ngobrol dengan Mbak Tasya lagi feeling happy and good. Ngobrol apapun akan dengan mudah. Saat kamu lagi sensitif, kan saya juga harus peka. Nah, jadi dalam proses komunikasi itu juga pelan-pelan saya terus harus selalu melatih empati saya, Mbak. Kira-kira gitu sih yang coba selama ini di exercise. Oke. Ada mungkin orang-orang yang karena tadi merasa minder begitu ya Mas Markus, sudah jadi pemimpin tapi masih merasa minder bahwa masih banyak orang yang berpengalaman. Apalagi ketika orang yang ada yang lebih senior, dia lebih take over. Nah, gimana nih Mas Markus caranya mungkin tipsnya begitu ya, agar hal ini nggak terjadi nih, walaupun ya umur saya muda gitu, tapi saya ini pemimpin gitu. Gimana caranya agar nggak kelihatan bossy, tapi juga bisa tetap ada di posisinya. Oke. Yang pasti pertama gini, kembali, di kata ini saya selalu pakai lagi. Pertama kata kuncinya saya harus mindful. Saya sebagai pemimpin yang harus saya sadari apa? Tugas dan tanggung jawab atas kesuksesan organisasi ini itu ada di pundak saya. Dan saya nggak bisa kerja sendiri. Harus ada semua tim. Entah itu tim senior, tim junior. Kalau tadi challenge-nya adalah, lalu bagaimana nih kalau nanti ada tiba-tiba quote-unquote yang tadi, yang senior dalam konteks yang istilahnya Mbak Tasya adalah take over atau segala macam. Kalau buat saya justru di situ artnya dalam kita melakukan pengelolaan organisasi. Justru pelan-pelan, justru kita bahasa saya adalah ini mengelola human resource itu kan kembali nggak ada formula yang udah pasti nih. Yeah. Nah, mau nggak mau bahasa saya adalah kita beradaptasi nih approach pendekatannya. Gini, misalkan tadi yang senior memang punya kapabilitas dan kemampuan itu, ya mari justru kita kelola, kita gandeng. Justru kita terus direct supaya terus melakukan pekerjaan dan fungsinya seefektif mungkin. Nah, selama tidak ada efek quote-unquote nih, misalnya friksi yang muncul gara-gara kejadian itu, mari kita kelola aja Mbak. Gambaran saya sih gitu. Okay. Walaupun at the end of the day tetap namanya organisasi harus ada yang namanya governance yang clear ya, bahwa secara struktur ya kita ini punya hubungan profesional yang harus kita jaga dengan baik. Apapun itu saya tetap atasanmu. Jadi segala hal selama semua masih dalam rambu itu buat saya no problem Mbak. Justru kita manfaatin kekuatan mereka-mereka yang senior itu, bisa kita explore kayak apa ya. Nah yang paling sering kan gini, oke, ada orang yang paling expert. Jangan disimpan sendiri, justru kita rangkul bagaimana menularkan ke mereka-mereka yang belum expert. Jadi di organisasi ini
kan kita nggak butuh Superman, butuhnya Avengers team ya. Iya. Jadi semua orang punya kehebatannya masing-masing. Akan alangkah lebih indah organisasi ini bertumbuh dan berkembang kan? Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, tapi ada nggak sih untuk pemimpin begitu ya, merasa kayak egonya muncul atau gimana karena melihat seperti itu atau mengalami seperti itu? Ada nggak momennya Mas Markus? Pasti. Kalau saya bilang enggak, tuh kayaknya saya nggak tahu kalau pemimpin yang lain. Ya apa yang saya alami pastilah manusia. Manusia kan tadi ya, diciptakan itu dengan otak dan pikirannya, hati dan perasaannya. Saat ada isu, saya pimpinan loh kok begini, pasti ego kesentil. Tapi kembali, balik lagi, saya harus coba mindful. Ini isu yang kesenggol, sebenarnya sesuatu yang sifatnya prinsip akan quote unquote membahayakan kelanjutan organisasinya atau apa. Kalau oh ya ini mungkin perasaan saya aja kali lagi rasanya begini, makanya kok saya jadi sensitif ya. Tapi kalau tanya pernah ngerasain, pernah. Ya tadi how to cope-nya, ya ilmu mindful itu yang terus-menerus harus diasah. Oh iya, coba. Kan kadang-kadang yang paling penting adalah respon atas sesuatu kejadian ya. Kan yang kadang-kadang yang sering meledak adalah, kok nyenggol? Wah nggak bisa kan gue begini dan segala macam. It's very easy. Nah, namanya usia muda apalagi, itu kan gejolaknya cukup tinggi. Tapi pelan-pelan, ya ini perjalanan saya menjadi seorang leader, itu yang coba terus saya asah dan saya bangun mindful itu, bahwa ini sebenarnya kejadiannya kayak apa sih? Saya coba proses dulu. Ini kok saya sampai kesenggol. Saya sebenarnya lagi kenapa nih? Apakah saya lagi sensitif? Wajar. Tapi berikutnya, ya action berikutnya yang harus kita sadari bahwa, oh iya ya, di organisasi kan ketemu banyak orang, ketemu banyak sifat, ketemu banyak karakter, yang justru kata kunci berikutnya yang ngasah kemampuan beradaptasinya kita sih Mbak. Oke. Experience-nya begitu. Bener, kalau ngomongin age is just a number ini kayak tepat banget ya, karena walaupun umurnya muda tapi wise-nya luar biasa ya smart listeners ya. Terima kasih. Tapi karena Mas Markus ada di tengah nih kan, umur yang ada di tengah, di mana culture kerjanya nih ada yang senior, Betul. tapi ada juga yang muda. Pada milenial, Gen Z, ada perbedaan nggak Mas Markus? Gimana Mas Markus sendiri melihatnya? Dan cara apa ya menyikapinya? Boleh mungkin di-spill ke smart listeners. Oh oke. Nah ini sama lah kayaknya di semua organisasi sekarang tuh kita lagi ada list of layer generation. Ada beberapa yang punya Gen X, Gen Y atau millennials, saya Gen millennial. Lalu ada Gen Z, atau bahkan Gen Alpha udah mulai masuk. Kalau ditanya berbeda nggak mereka? Kalau tanya berbeda mereka, pastilah setiap generasi kan punya karakter. Dan yang perlu saya pahami, setiap karakter itu kan lahir dari konteks saat mereka bertumbuh. Ya, jadi terhadap kalau tadi bertanyanya, lalu bagaimana untuk bisa merespon kondisi itu? Ya kembali, saya harus mindful menyadari bahwa setiap generasi itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, tadi berikutnya adalah untuk bisa membuat setiap orang yang dari generasi itu bekerja efektif, ya saya harus punya empati dan membangun komunikasi dengan setiap generasi itu sih Mbak. Kira-kira seperti itu. Kayak misalnya, kepada yang senior, kami sudah punya loh experience ini. Jadi kalau kamu ngeluarin hipotesis itu, kita udah punya gini. Kan yang perlu diomongin apa sebenarnya? Hipotesis kan terjadi dari bukti empiris yang udah terjadi. Tapi yang saya pahami setiap tahun, setiap saat, bahkan dengan adanya pandemi, kan merubah yang namanya landscape kalau kita ngomongin industri. Berubah itu kan apakah dengan rumus yang sama hasilnya pasti sama? Belum tentu, faktornya akan banyak. Nah, coba mendekatkan diri untuk memberi penyadaran lewat itu tuh Mbak. Lewat ini loh konteks saat ini yang lebih relevan kayak apa. Tapi dengan counter sebuah data. Nggak mungkin sama-sama pendapat saya sih gini, tapi pendapat kamu ada bukti empirisnya nggak? Jadinya debat kusir istilah saya. Lalu kalau ngomong misalnya ke generasi yang lebih bawah, yang tipenya, aduh saya nggak mau ditekan, saya dikit-dikit harus healing Generasi dan segala macam, generasi strawberry or whatever it is. Saya sebagai pemimpin harus coba beradaptasi, tapi beradaptasinya untuk ngingetin ke mereka bahwa once kamu jadi orang profesional di organisasi ini, kamu harus ikutin culture dan budayanya. Pelan-pelan jadi ngajarin ke mereka. Prinsip zaman dulu lah ya, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung, itu harusnya jadi pegangan. Kan kadang-kadang mungkin kita sering ngelihat ya,
ya generasi yang baru sekarang ini udah nggak bisa diatur dan segala macam. Oh, kalau buat saya kita harus clear. Once kamu join in this organization, organisasi ini punya rules, punya rambu dan punya value. Saat kamu masuk, take it or leave it, kamu harus jalanin ini. Tinggal berikutnya gini, oh mungkin approach pendekatannya mereka lebih frontal dan segala macam. Oh kita embrace kalau buat saya. Justru ini kan proses belajar. Generasi yang senior tahu dengan apa yang namanya experience, pengalamannya. Dia harus sering-sering sharing. Kalau ada ide, sharing aja. Dulu konteksnya begini, ini sekarang konteksnya begini loh. Oh iya kita sadar konteks yang lama nggak bisa kita terusin. Generasi yang baru, dikit-dikit langsung, oh ya pokoknya idenya gini. Bener, untuk ngobrol sama yang atas, kan kamu juga harus punya dasar. Dasarnya apa? Bukti empiris apa yang bisa kita provide ya? Kita kasih contoh yuk. Misalnya lewat piloting untuk kasih lihat, ini loh kira-kira kalau dicontohin. Jadi kalau yang satu kekeh dengan prinsip experience, yang satu dengan teorinya, kan nggak akan selesai nih. Nah, kita jadi harus cari jalan tengah. Itu juga ya part of yang namanya, saya nggak mau nyebut manage konflik, tapi ya manage the communication supaya terbiasa dengan berdiskusi. Oke, baik. Gitu sih, Mbak. Siap. Mas Markus, mungkin sedikit saja gitu ya, menyemangati mungkin generasi muda yang mau juga nih ada di level yang sama di umur yang muda sama kayak Mas Markus. Boleh, silakan. Oh, aduh, saya sampai bingung ya kalau menyemangati. Kalau buat saya gini, buat teman-teman kan pertanyaan pertama kita harus tahu dulu nih, kamu misi profesionalnya tuh apa? Mau jadi apa? Ini apakah kamu yakin bidang yang sekarang kamu jalanin adalah yang memang satu bikin kamu ngerasa content? Saat ngerjainnya tuh walaupun kondisinya kayak roller coaster naik turun, kamu ngerasa happy dan at the end of the day kamu ngerasa bahwa oh ya dengan ngelakuin ini saya ngerasa bahagia loh, saya bisa kasih value apapun itu yang sedang kamu kejar. Berikutnya, saya sebenarnya nggak punya tips kalau untuk biar jenjang karir kayak apa. Kalau saya prinsipnya sesimpel just do your best. Lakukan continuous improvement setiap hari. Karena tagline saya, continuous improvement is better than delay perfection. Lakuin terus, evaluasi terus, PDCA-nya tuh jalan, plan do check act, plan do check act, plan do check act. Yang mungkin at certain level saya percaya kok. Ya mungkin ini rumus kalau orang bilang sukses yang ada ya. Kesuksesan itu kan cross antara readiness sama opportunity. Mindfulnya saya yang bisa saya bangun apa? Readiness. Saya nggak tahu opportunity itu adanya kapan. Saat opportunity muncul, saya tuh selalu percaya bahwa semesta akan memberikan kesempatan itu kepada mereka yang mungkin sudah lebih ready di antara pilihan yang ada. Ya PR saya, mari kita bangun readiness kita supaya kapanpun itu kesempatan muncul, atau jangan-jangan justru dengan readiness kita bisa create our opportunity. So, apa yang dituju secara profesional bisa kita capai. Kira-kira gitu tipsnya. Semoga bermanfaat. Silakan smart listeners diterapkan di dalam kehidupan Anda ya. Apalagi mungkin sekarang yang masih menata karir. Nanti kira-kira tujuannya sih mau kemana ya? Mau kayak Mas Markus? Bisa dijalanin. Terima kasih ya Mas Markus sudah berbagi bersama dengan kami. Semoga insight-nya bisa menginspirasi smart listeners yang mendengarkan podcast di kesempatan kali ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mas Markus Gunawan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa dalam edisi-edisi lainnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.